Yokai dan alien, makhluk supranatural dan ekstraterestrial yang cuma dianggap sebatas fiksi di dunia nyata kita, keberadaannya beneran terbukti ada di dunia yang ditinggali oleh manusia. Itulah dunia dan dadan, dunia yang semua hal-hal goib, mistis, takhayul, fenomena tak masuk akal dan di luar nalar beneran terbukti nyata. Inspirasi ide cerita yang sangat brilian dengan tema mengenai paranormal, semua itu berhasil diceritakan dengan apik oleh Yuki Nobutatsu. Meskipun awalnya Yuki Nobutatsu memulai cerita dadadan dengan plot yang tidak terstruktur, melainkan bebas untuk menggambar tanpa memikirkan apapun, yang merupakan saran dari editornya yaitu si Helin, yang ternyata berhasil menciptakan cerita yang absurd dan menarik. Pada video ini admin akan memberikan penjelasan terkait dunia dan dadan dan arti judulnya agar kita dapat lebih memahami isi ceritanya dengan baik. Dalam dunia atau lebih tepatnya universe di Dandadan, alien dan yokai adalah dua makhluk utama yang akan terus dibahas sepanjang cerita. Yokai adalah sebutan untuk hantu di Jepang, yaitu makhluk supranatural yang berasal dari cerita rakyat, urban legend, dongeng, creepypasta, ataupun cerita-cerita horor dan lain sebagainya. Tapi keberadaannya hanya bisa dilihat oleh sebagian orang saja, seperti dukun atau orang yang secara sadar memiliki spiritual yang tinggi dan orang yang menyentuh atau memegang benda yang punya energi spiritual. Terdapat aturan yang membatasi antara makhluk hidup, yaitu manusia, dengan makhluk supranatural seperti roh hantu atau yokai ini. Arwah, roh, hantu, atau spirit orang yang sudah mati tidak boleh untuk menyerang orang yang masih hidup. Begitu juga sebaliknya, manusia tidak boleh melecehkan mereka yang tidak ada. Para hantu memiliki wilayah kekuasaan atau spotnya sendiri dan sudah terikat, sehingga mereka tinggal di sana. Istilah ini dikenal sebagai bau reksa atau jin penunggu. Makanya mereka memiliki energi yang kuat dan dukun saja tidak berani untuk melawan atau mengganggu mereka, karena mereka akan marah dan berani untuk menyerang siapapun manusia yang mengusik atau masuk dengan tidak sopan ke wilayah mereka, yang bahkan bisa berakibat sampai dibunuh. Dan ini terjadi pada kasus Okarun yang dikira oleh Nenek Turbo sebagai pelaku yang akan melakukan tindakan keji kepada para gadis, karena Okarun masuk tanpa permisi atau tidak izin terlebih dahulu. Makanya Nenek Turbo menampakkan dirinya untuk memberi hukuman kepada Okarun supaya tidak mengusik wilayahnya dan memberikan efek jera kepada Okarun dengan diberikan sebuah kutukan. Dikatakan pula kalau para yokai mencuri energi kehidupan manusia karena dipercaya jika mereka menemukan energi kehidupan yang kuat, yokai itu akan hidup kembali dengan mengambil alih tubuh manusia yang dirasuki. Sehingga ini membuat kita nggak bisa menilai dengan pasti apakah para yokai ini sebenarnya baik atau jahat, meskipun beberapa yokai juga punya backstory yang cukup tragis dan sedih. Setiap yokai memiliki kekuatan supranatural khusus yang menjadi ciri khas mereka, seperti mampu mengeluarkan kutukan atau memanipulasi bagian tubuh dan lain sebagainya. Dikatakan jika beberapa kekuatan itu berasal dari ketika mereka masih hidup dan dipertahankan setelah kematian. Contohnya seperti kekuatan berlari 100 km per jam Nenek Turbo. Para yokai juga lebih kuat secara fisik dibandingkan manusia biasa ataupun dukun, tergantung klasifikasinya. Sejauh ini admin baru menemukan 4 jenis yokai, yaitu yokai yama, bau reksa, yokai normal, dan yokai modern. Yokai yang dianggap paling kuat adalah yokai gunung atau yama. Dikatakan yokai gunung adalah roh jahat yang kuat dan berhak disembah layaknya dewa. Seperti yang kita ketahui, dukun di Dandadan seperti Seiko perlu meminjam kekuatan supranatural yang kuat dari dewa yang ada di wilayah tersebut, sehingga ada beberapa ritual yang perlu dilakukan sebelum kekuatannya bisa digunakan. Makanya yokai yama ini punya kekuatan yang besar dan berbahaya, di mana dapat berakibat fatal jika yokai yama merasuki manusia, karena dapat merusak seluruh tubuh manusia itu sendiri sampai bisa mengakibatkan kematian jika mereka tidak memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, yokai yama biasanya akan mencari manusia dengan spiritual yang tinggi untuk bisa mengambil alih tubuhnya. Alasan lain kenapa yokai yama layak disebut kuat karena emang relate dengan kenyataan. Di Jepang, gunung dianggap keramat dan suci, dan kalau di Indo, gunung juga dianggap sebagai rumahnya makhluk-makhluk seperti itu. Contoh yokai gunung adalah Evil Eye, yokai yang sepertinya akan muncul juga di anime season 1. Selanjutnya adalah bau reksa, yaitu
roh yang memiliki wilayahnya sendiri dan bersemayam di sana, seperti yang sudah admin jelaskan di awal tadi. Contoh yokainya adalah yokai kepiting atau Earthbound Spirit Crab yang bergabung dengan Nenek Turbo. Lalu ada yokai normal yang diambil berdasarkan dari cerita asli tentang yokai tersebut. Contohnya yaitu yokai Umbrella Boy yang diambil dari yokai Kasa Obake. Kemudian yokai modern, yaitu yokai yang muncul di zaman modern seperti ini, seperti ceritanya berasal dari urban legend, creepypasta, dan cerita horor sebagainya. Memang belum ada detail yang menjelaskan tentang yokai jenis ini, tapi sosok yokainya yang muncul sudah ada, yaitu Nenek Turbo dan Akrobatik Silky, yang punya kekuatan uniknya sendiri dengan unsur yang ada pada zaman modern. Karena para yokai berada di bumi dan berdampingan dengan manusia, jelas terdapat banyak jenis yokai yang ada di dunia ini. Selanjutnya mengenai alien. Alien di universe Dandadan dikatakan terdapat sekitar 666 spesies alien yang ada di seluruh galaksi. Salah duanya yang sudah muncul di anime adalah alien Serpo dan Fleetwood Monster. Sosok alien ini diambil dari teori konspirasi di internet mengenai keberadaan alien, tapi kadang ada beberapa monster dari legenda atau kriptid yang juga dijadikan sebagai alien. Contohnya adalah Nessie. Para alien memiliki pengetahuan yang luas dan teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan dengan apa yang sudah pernah dicapai dan dilampaui oleh manusia. Salah satu contohnya adalah teknologi yang dimiliki oleh alien Serpo yang digunakan untuk cloning sebagai cara berkembang biak. Alien Serpo juga dapat melakukan penyamaran menyerupai manusia sehingga memudahkan mereka untuk berbaur. Meskipun terdapat banyak spesies alien yang ada di galaksi, alien Serpo lah yang pertama kali mengetahui manusia dan bumi. Para alien dikatakan sudah saling mengenal antar spesiesnya, tapi hanya manusia saja yang masih dianggap asing oleh alien selain alien Serpo. Tapi ternyata ada alasan lain kenapa alien belum juga menginvasi bumi secara besar-besaran. Itu dikarenakan adanya sosok yokai di bumi yang memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dan dikalahkan dengan teknologi yang alien miliki. Jadinya ini menempatkan posisi yokai seperti perlindung bumi. Meski begitu, alien juga sudah mengetahui bagaimana caranya untuk dapat menginvasi bumi, yaitu pertama-tama dengan mengincar para manusia spesial yang memiliki kekuatan yokai seperti Okarun dan kelompoknya, yang kemudian akan mereka teliti dan kembangkan sebagai teknologi yang dibutuhkan untuk dapat mengalahkan yokai. Ya, ini sedikit spoiler sih dari chapter 25 manga Dandadan, tapi nanti juga akan dijelaskan di animenya yang mungkin sekitar episode 8 atau 9. Sosok alien ini punya tubuh humanoid dan wujudnya yang akan muncul di Dandadan nanti kebanyakan akan mengambil referensi dari alien atau kaiju di Ultraman. Hal itu dikarenakan Yukinobu Tatsu memang seorang toku fan yang menyukai seri Ultraman sejak kecil. Kemudian kekuatan dari alien juga unik, nggak hanya berasal dari teknologi saja. Salah satunya adalah para alien ini punya kekuatan spesial yang dinamakan Empathy Space. Kekuatan yang mirip seperti domain expansion, tapi di Dandadan sebagai dimensi yang diciptakan oleh alien untuk menyembunyikan aktivitas mereka dari para manusia, kecuali kepada manusia yang telah membangkitkan secara sadar kekuatan spiritual yang bisa melihat dan berada di dalam dimensi tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai arti atau maksud dari judulnya, kenapa dinamakan Dandadan. Pemberian judul ini sangatlah penting, makanya admin rasa meski judulnya terdengar aneh, Yukinobu Tatsu telah memikirkannya dari awal. Walaupun dia memulai jalan ceritanya secara tidak terstruktur, sehingga kita belum bisa mengetahui apa maksud sebenarnya dari judul tersebut. Dikatakan jika judul Dandadan diambil dari suara sound effect karena ceritanya penuh akan aksi dan kejadian yang menegangkan. Lalu dikatakan juga kalau judul Dandadan merupakan kepanjangan dari kata dan yang dalam bahasa Jepang berarti kisah atau cerita, sehingga menjadi tiga istilah yang ditambahkan imbuhan menjadi kaidan yaitu cerita hantu, kidan yaitu cerita aneh, dan taikendan yaitu pengalaman. Hingga di chapter 163 akhirnya terungkap judul tersebut yang dimunculkan dengan latar mandala Buddha, sehingga fans pun mulai berspekulasi dengan mengkaitkan hubungan keduanya tersebut, yaitu kata danda adalah aksara bahasa Sanskerta yang dalam kitab suci Buddha danda digunakan untuk mengakhiri kalimat jadi setara titik dalam aksara Latin, sehingga jika digabungkan dengan kata dan maka Dandadan artinya menjadi seperti kisah akhir.
Ya, meskipun baru satu petunjuk besar mengenai makna judulnya, tapi sepertinya hal inilah yang nanti akan membawa kita ke inti cerita dan Dadan seperti apa yang berkaitan dengan dunia ajaran Buddha. So, terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai akhir dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.